Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nurul Azizah. Saya dari kelas 2BD4 dengan NIM 211524034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah saya buat, yaitu animasi objek 2 dimensi di aplikasi Godot. Oke, jadi yang saya buat di sini itu adalah firewall simulation. Nah, di proyek ini itu divisualisasikan bagaimana firewall itu menjaga jaringan dari data yang tidak aman atau yang biasa kita sebut dengan virus. Seperti itu. Mungkin kita langsung saja ke running programnya. Jadi untuk tampilan pertamanya itu seperti ini. Ada 4 menu, ada pola, ada animasi, ada about, dan juga exit. Pola ini itu adalah objek-objek awalnya itu seperti apa gitu yang sebelum dia itu beranimasi atau bergerak, dan di animasi ini dia tuh objek-objeknya yang sudah ditransformasi sehingga membentuk sebuah animasi. About adalah tentang pembuat, yaitu saya, dan juga sedikit deskripsi tentang proyek ini, dan exit itu untuk keluar. Kita langsung ke pola. Jadi untuk polanya itu seperti ini gitu. Ada beberapa objek. Di sini pertama ada objek hacker yang di objek hacker ini terdiri dari beberapa objek dasar gitu, seperti topi yang terbentuk dari 2 trapesium, lalu ada kepalanya, trapesium terbalik, lalu ada bajunya juga gitu. Lalu ada laptop dari hacker juga gitu di sini. Itu ada terdiri dari persegi panjang, beberapa objek persegi panjang, lalu ada visualisasi internet. Ini dilambangkan dengan browser, lalu ada firewall-nya di sini. Lalu di sini ada router, di sini ada komputer dari klien. Jadi jaringannya yang akan diamankan itu adalah yang ini gitu, yang di belakang firewall gitu. Dan virus ini akan diberikan gitu ya dari hacker, tapi virus yang diberikan itu tidak akan berhasil karena ada firewall. Nah, untuk visualisasi data aman dan data virusnya sendiri itu di objek yang ini gitu. Ini adalah virusnya gitu ceritanya. Lalu ini adalah data amannya seperti itu, dan ini nanti akan bergerak seperti itu. Lalu ini adalah animasinya. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Ini adalah animasi dari visualisasi bagaimana firewall bekerja. Jadi dari hacker ini dia akan mengirimkan data-data virus gitu. Setelah itu ini data aman yang tadi dari internet itu dia bakal masuk ke jaringan, sedangkan si virus ini akan ditangkal gitu oleh firewall dan dia akan bergerak menjauh gitu. Nah, ya virus ini akan menghilang, sedangkan data aman dia akan masuk ke router dan dimasukkan ke klien. Seperti itu. Nah, untuk transformasinya di sini saya menggunakan 3, yaitu translasi untuk pergerakan datanya ini berjalan, lalu ada rotasi ketika nanti si data virusnya itu terpental gitu. Dan juga ada scaling. Scaling itu misalnya ketika di sini firewall dia mementalkan si virusnya, maka dia akan visualisasinya tuh kayak dia tuh mementalkan lebih besar gitu. Oke, seperti itu. Lalu scaling juga terdapat di klien ketika dia menerima data yang aman gitu. Dia akan terlihat lebih besar beberapa saat dan berwarna hijau sesuai dengan data yang diterima gitu warnanya. Dan ini akan berulang. Seperti itu mungkin penjelasan dari animasi dan bagaimana transformasi yang diterapkan di sini untuk membuat animasi ini gitu. Oke. Di sini ada about di sini ada identitas saya sendiri gitu, dan juga sedikit informasi tentang proyek ini. Dan exit itu untuk keluar. Oke. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan juga sedikit tentang bagaimana saya membuat proyek ini gitu dari kodenya. Jadi di sini untuk yang pola ini karena saya ingin menggunakan warna supaya lebih bervariasi. Jadi di sini tuh
saya membuat terlebih dahulu objek-objeknya gitu. Objek-objek yang dia itu dibangun dari beberapa bentuk dasar. Misalnya di sini ada create hacker. Hacker ini dia terdiri dari baju, terus ada kerah, ada kepala, ada bawah topi, ada topi. Nah, setelah itu, pembuatan bentuk dasarnya ini disesuaikan gitu ya dengan ya bagaimana nantinya si objek hacker ini dibuat. Lalu setelah itu dia di draw polygon di sini. Nah, dan untuk pemanggilannya itu ada di atasnya gitu. Di sini. Ini dia tuh memanggil fungsi create hacker tadi gitu dengan parameter ini untuk posisi hackernya dan ini untuk panjang juga lebar dari objek hackernya gitu. Seperti itu. Dan begitu juga dengan yang lain. Ada laptop hacker, dia dibuat dari create laptop. Di sini create laptop. Laptop itu terdiri dari monitor, dia dari persegi panjang, ada keyboard dari jajar genjang, penyangga dari persegi panjang juga, dan itu sama dengan yang sebelumnya itu dilakukan draw polygon untuk memberikan warna. Kemudian untuk pembuatan pola seperti itu, jadi pemanggilan objek gitu ya, itu disatukan gitu dengan pembuatan objeknya karena saya membutuhkan draw polygon ini gitu, yang mana draw polygon ini hanya bisa disimpan di node 2 dimensi gitu, di node ini gitu, tidak bisa saya pisahkan, mungkin supaya lebih efektif bisa dipisahkan scriptnya lalu dibuat kelas, tapi draw polygon itu tidak bisa digunakan kalau seperti itu. Bagaimana jika misalnya draw polygonnya di sini gitu dipanggilnya kayak seperti put pixel? Itu tidak bisa karena hacker yang dibuat ini merupakan kumpulan dari beberapa objek dasar gitu, dari beberapa bentuk dasar. Sedangkan draw polygon itu hanya bekerja ketika dia itu mewarnai satu bentuk dasar gitu. Misalnya bentuk dasar baju itu kan satu trapesium saja draw polygon, tidak bisa satu objek hacker yang keseluruhan itu diwarnain gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada animasi. Nah, untuk animasi di sini pertama ini ada inisialisasi awal variabel transformasi. Jadi variabel-variabel yang digunakan sebagai parameter transformasinya gitu. Nah, itu inisialisasinya di situ dan di sini ada proses deltanya. Nah, ini tuh yang pertama ini adalah pengkondisian. Jika animasi telah selesai, maksudnya dari awal hacker memberikan virus sampai data amannya masuk ke klien, itu disebut selesai gitu. Satu siklus itu disebut selesai dan dengan perhitungan tertentu gitu yang saya lakukan itu ditandai dengan variabel perpindahan data itu adalah 850, maka semua variabel transformasinya itu akan di setting ulang gitu menjadi nilai awal. Dan jika tidak gitu ya, jika belum selesai, maka setiap variabelnya itu dilakukan increment gitu, setiap deltanya. Itu. Lalu di sini ada pembuatan objek dan juga pemberian animasi. Jadi dibuat setiap objek gitu. Ini ada draw hacker, ini ada draw laptop hacker, ada internet. Nah, di animasinya tuh di setiap pemanggilan atau pembuatan objek ini. Kebetulan di laptop hacker ini tidak dilakukan transformasi. Yang dilakukan transformasi ini salah satunya ada firewall. Nah, jadi misalnya ini tuh kondisi ketika ada virus yang mendekat. Ketika ada virus yang mendekat dengan kondisi ini, maka firewall itu akan dilakukan scaling gitu. Scaling sebesar 1,15 X-nya dan 1,15 Y-nya. Seperti itu. Nah, jika tidak, maka firewall akan seperti pada awalnya gitu, bentuk awalnya. Itu contoh yang firewall. Lalu ini ada yang klien, laptop klien ini sama dengan firewall. Jadi ketika ada data masuk, dia bakal di scaling. Nah, ini pengkondisiannya tuh berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan gitu. Saya tuh menghitung dari variabel perpindahan datanya ketika
lebih besar dari ini dan kurang dari ini gitu kondisinya ketika si datanya itu masuk ke laptop klien. Itu. Lalu ini misalnya yang draw datanya. Nah, data ini kan ada data virus sama data aman. Di sini ada inisialisasi awalnya. Lalu setelah itu di sini ada memberikan kemunculan tiap datanya gitu, dan itu tuh diatur berdasarkan kondisi variabel perpindahan data, dan itu adalah nilainya berapa di sini, misalnya 130, 160, itu dihitung secara manual gitu ya oleh saya, seperti itu. Jadi misalnya untuk kondisi yang ini tuh untuk memunculkan data virusnya gitu, dan dilakukan translasi sebanyak variabel perpindahan data tiap deltanya, seperti itu. Lalu jika dia, ini kan kondisinya kurang dari 410, nah jika dia udah lebih atau sama dengan, maka dia akan dirotasi gitu, dirotasi secara cewek atau clockwise. Nah, dia itu dirotasi ketika si datanya itu sudah mendekati firewall, seperti itu. Lalu sama juga dengan yang ini pengkondisian tentang bagaimana perpindahan data aman. Data aman itu data yang hijau tadi. Nah, ini tuh untuk data aman ketika dia mau masuk ke klien. Jadi dia tuh kan perpindahannya diagonal gitu. Jadi tidak hanya X aja yang bergerak, tapi juga X-nya saja, tapi juga Y-nya gitu. Seperti itu. Kalau misalnya dia bukan bergerak ketika mau masuk data klien, ya dia X-nya saja. Gitu. Ini, sedangkan Y-nya tidak gitu. Lalu di sini ada masih data virus mirip yang tadi. Dia ditranslasi, tapi jika dia sudah mau mendekati, dia akan dirotasi. Oke, mungkin ke bawahnya itu sama, hanya saja itu untuk kondisi data aman atau data virus yang lainnya gitu. Karena kan di sini saya mencontohkan 3 data virus dan juga 3 data aman. Seperti itu. Lalu, oh ya, untuk di untuk di animasi ini, pemanggilan tiap objeknya itu pembuatannya itu terpisah gitu, yaitu di dasar pola di sini. Jadi di sini dibuat sebuah kelas dan setelah itu akan dipanggil di animasi gitu. Berbeda dengan pola yang tadi, itu kan pembuatan dan pemanggilannya satu file karena saya itu pengen ada pewarnaan dengan draw polygon itu. Sedangkan di sini saya tidak menggunakan draw polygon karena akan kurang efektif gitu. Jadi harus melakukan transformasinya tuh tiap satu bentuk dasar, jadi tidak efektif. Saya inginnya kan dia tuh bergerak atau scaling itu hanya melakukannya tuh atau mengimplementasikannya tuh hanya di satu objek gitu, nggak harus satu-satu bentuk dasarnya. Seperti itu. Makanya di sini si pemanggilan objek dan juga pembuatannya itu dipisah supaya lebih efektif. Misalnya di sini contohnya itu ada draw hacker gitu ya. Di sini draw hacker itu manggil dari objek. Objek itu adalah kelas yang dasar pola, dan hacker ini terdiri dari pembuatan itu terdiri dari beberapa objek bentuk dasar. Jadi ketika nanti di animasi saya ingin menggerakkan hacker, itu ya langsung aja translasi atau misalnya scaling atau misalnya rotasi hacker, tidak perlu satu-satu gitu. Seperti itu. Selanjutnya mungkin yang bisa dijelaskan adalah sini ada beberapa script lainnya terdiri dari transformasi. Nah, misalnya ini transformasi gitu. Yaitu adalah kode di mana bagaimana kita melakukan transformasinya gitu. Seperti itu. Coba run kembali. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.